Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-24 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 5-9a. Bacaan kedua surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14-18. Injil dari Markus 8 ayat 27-35. Kitab Yesaya menubuatkan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Nubuat itu disampaikan ketika bangsa Israel masih berada di Babilonia di tempat pembuangan. Keselamatan itu akan dinyatakan oleh seorang hamba yang taat, hamba Tuhan yang sungguh merelakan diri untuk menderita demi keselamatan umatnya. Kekuatan hamba Tuhan itu berasal dari Allah Bapa. Allah saja yang menjadi tumpuan kekuatannya. Allah menjadi penolongnya. Namun yang diharapkan dari bangsa Israel ialah mereka beriman dengan sungguh-sungguh dan memahami secara mendalam siapa Allah bagi mereka. Sepatutnya mereka percaya akan Allah yang senantiasa menolong dan menyelamatkan mereka. Ini seharusnya mereka imani dan mereka alami dalam hidupnya yang nyata. Bangsa Israel tidak usah takut. Bacaan kedua mau menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang Kristen perlu memahami konsekuensi beriman, yakni menunjukkan keberimanannya dalam perbuatan. Memang iman itu bisa menyelamatkan, namun iman itu baru nampak dalam tindakan nyata. Pandangan bahwa iman saja sudah cukup tanpa diwujudkan dalam perbuatan adalah keliru sebagai pengikut Kristus. Beriman kepada Yesus bukan hanya sekedar memahami siapa Yesus, tetapi harus disertai dengan sebuah perbuatan yang nyata. Dengan demikian, iman itu akan tetap menjadi hidup. Injil pada Minggu Biasa ke-24 ini mengungkapkan perlunya iman yang mendalam akan Yesus. Kedalaman iman akan Yesus ditunjukkan dalam pengenalan yang benar akan Yesus sendiri, yang tidak hanya didengar, tidak dibaca, dan tidak hanya diajarkan orang, tetapi harus diamalkan dan dihayati sendiri secara pribadi. Yesus mengharapkan agar para murid mengenalnya secara batin dan penghayatan yang mendalam yang dibimbing oleh Roh. Mengenal Yesus berarti mendalami dengan sungguh-sungguh kehidupan Yesus itu dalam hidup yang nyata oleh orang yang bersangkutan. Memahami Yesus tidak hanya mengenal Yesus sebagai utusan Allah yang agung, tetapi juga mengenal perjuangan serta salib yang dipikulnya. Oleh karena itu, salib menjadi lambang pengikut Yesus. Ungkapan Petrus yang menyatakan engkau adalah Mesias, menyatakan bahwa Yesus akan menderita di salib, inilah yang menjadi ungkapan orang beriman. Jawaban Petrus ini datang dari pengalaman yang terdalam, pengalaman nyata, pengalaman dari hati sendiri, hasil dari penghayatan hidup bersama dengan Yesus. Jawaban itu berasal dari penghayatan akan pribadi Yesus, bersumber dari pengenalan dalam kebersamaan Petrus bersama dengan Yesus. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan Minggu Biasa ke-24 tahun B ini ialah pengenalan akan Yesus secara benar dan mendalam. Orang Kristen harus mengimani Yesus. Mengimani Yesus tidak bisa terlepas dari kesediaan mengalami salib dan perjuangan. Penderitaan demi iman adalah bagian dari mengikuti Yesus. Oleh karena itu, Yesus sungguh menandaskan kepada para murid, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Mengenal Yesus tidak cukup hanya menyebut kehebatan Yesus itu sendiri. Yang paling mendasar adalah seseorang itu merasakan siapa Yesus dalam kehidupan nyata. Dari kita, para pengikut Yesus, dibutuhkan sebuah keintiman, kebersamaan, kedekatan, keakraban dengan Yesus dengan sungguh dalam segala perjuangan kita. Secara fisik memang kita tidak bisa berjalan berdua, berjuang bersama, melayani orang-orang kecil. Namun secara iman dan batin kita harus sanggup menghadirkan Yesus dalam segala pelayanan, perjuangan, permasalahan yang kita hadapi. Kita sanggup menyangkal segala kepentingan pribadi. Kita harus sanggup berkata bahwa Yesus sungguh-sungguh gembalaku, pendampingku, guruku, sahabatku. Atau seperti permenungan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang menyatakan bahwa Allah itu penolongnya. Yesus itu dapat kita kenal dalam pengalaman pelayanan yang membutuhkan banyak pengorbanan. Ketika kita banyak membantu orang kecil, memberikan perhatian kepada orang yang tidak berdaya, menghibur orang-orang yang putus asa, memberikan sesuap nasi kepada orang kelaparan, Yesus itu semakin dekat kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kedua, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sulit kita bayangkan orang Kristen menyatakan dia mengenal Yesus, tetapi tak ada perbuatan yang menunjukkan sebuah pelayanan, pengorbanan dalam melayani sesama. Moga-moga kita sebagai pengikut Yesus dapat memahaminya secara mendalam dan semakin berani memikul salib demi Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin.